Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung indikator ketenaga kerjaan. Dalam indikator ketenaga kerjaan ini yang kita hitung, yang pertama itu ada rasio ketergantungan, atau dalam bahasa Inggrisnya dependency ratio, atau yang biasa disingkat itu DR. Ya, depannya aja D sama R. Apa tuh DR? DR itu menunjukkan besar beban tanggungan ya. Beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non-produktif. Usia produktif berapa tahun aja sih? Nah, usia produktif itu masyarakat yang berumur 15 sampai 64 tahun. Yang non-produktif itu berusia dari mulai 0 sampai 14 tahun dan lebih dari 64 tahun tuh yang tidak produktif. Rumusnya bagaimana? Rumusnya itu DR sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100%. Yang kedua, kita menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja atau disingkat menjadi TPAK. TPAK ini yaitu hubungan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Angkatan kerja ini orang-orang yang mau bekerja ya. Kesempatan kerja ini lowongan. Jadi lowongannya itu ada berapa banyak untuk si angkatan kerja ini ya, gitu. Rumusnya TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja. Yang selanjutnya yaitu menghitung tingkat pengangguran terbuka atau disingkat TPT. TPT ini yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. Jumlah penduduk yang sedang mencari kerja ini bahasa lainnya itu pengangguran ya. Dan jumlah angkatan kerja ini penduduk usia kerja. Rumusnya gimana? TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan intinya, itu bagaimana cara menghitung indikator ketenaga kerjaan ya. Ini contoh yang pertama, yaitu bagaimana cara menghitung dependency ratio. Soalnya seperti ini, yaitu suatu kota X mempunyai data kependudukan sebagai berikut. Yang A, kelompok usia 0 sampai 14 tahun berjumlah 12.500 orang. Yang B, kelompok 15 sampai 64 tahun berjumlah 60.000 orang. Yang C, kelompok umur 65 tahun ke atas ada 8.500 orang. Yang ditanya, hitunglah berapa persen beban ketergantungannya dan angka ketergantungannya. Langsung aja kita jawab. Tadi kan rumusnya seperti ini ya. DR sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100%. Sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif yang mana nih? Ini ya, yang A dan C. Kelompok 0 sampai 14 tahun 12.500 orang ditambah kelompok umur 65 tahun ke atas ada 8.500 orang kali 100%. Dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif. Nah, ini yang B ya. Kelompok 15 sampai 64 tahun berjumlah 60.000 orang. Nah, seperti ini. Sama dengan hasilnya itu jika dihitung totalnya 35% ya. Jadi 12.500 ditambah 8.500 usia non produktif itu dibagi 60.000 usia produktif, baru hasilnya dikali dengan 100%, maka akan ketemu 35%.
Nah, sampai di sini selesai nih ya. Jadi jawabannya itu 35%. Maksudnya 35% ini apa sih? Jadi kan DR itu kan besarnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif pada penduduk usia non produktif, ya kan? Jadi dari 100 jiwa usia produktif mampu menanggung 35 jiwa usia non produktif, seperti itu ya. Nah, jika berbicara tentang rasio ketergantungan ini, ada batasannya nih ya. Batasannya itu dari mulai DR, kita singkat aja ya, dependensi rasio itu DR. DR-nya rendah itu batasannya kurang dari 30%. DR sedang batasannya itu antara 30% sampai 40%. Yang terakhir, DR tinggi, batasannya itu lebih dari 40%. Maksudnya apa? Jadi kalau DR sedang itu menunjukkan bahwa perekonomian di suatu negara itu baik ya. Kenapa baik? Karena penduduk usia produktif hanya menanggung 30%-nya aja dari penduduk usia non produktif. Nah, kebalikannya kalau tinggi berarti perekonomian suatu negara tersebut itu buruk ya. Jadi kalau 35% ini suatu negara X ini gimana nih? Suatu kota X. Berarti DR-nya itu sedang ya. Dia kan antara 30 sampai 40%. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu bagaimana cara menghitung TPAK. Ini contohnya, misal diketahui jumlah angkatan kerja itu ada 80 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia kerja yang berumur 10 tahun ke atas itu ada 160 juta jiwa. Langsung kita jawab ya. Kan rumusnya tadi jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Jumlah angkatan kerjanya itu ada ini. Diketahui kan jumlah angkatan kerja 80 juta jiwa nih ya. Dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja 160 juta. Dibagi 160 juta nih. Baru dikali dengan 100%. Maka akan ketemu hasilnya 50%. Nah, 50% ini apa maksudnya? Berarti dari 100 penduduk usia kerja terdapat 50 jiwa angkatan kerja. Seperti itu ya. Lanjut ke contoh yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana cara mencari TPT. Contoh, misal jumlah penduduk yang mencari kerja ada 3 juta jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja ada 90 juta jiwa. Kita jawab. Rumusnya kan tadi TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Jumlah pengangguran itu yang mana? Ini. Jumlah penduduk yang mencari kerja itu ya. Jumlah penduduk yang mencari kerja itu jumlah pengangguran. Itu ada 3 juta jiwa dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Nih, jumlah angkatan kerja ada 90 juta jiwa baru dikali 100%. Maka akan ketemu hasilnya 3,3%. Maksudnya apa? Berarti dari 100 angkatan kerja hanya terdapat 3,3% pengangguran, atau kita buletin 4 orang pengangguran. Kenapa dibuletin? Karena kan nggak ada ya, orang itu setengah, nggak ada 3,3 orang. Berarti kita buletin aja ke 4 orang. Jadi dari 100 angkatan kerja hanya terdapat 4 orang pengangguran. Seperti itu ya. Nah, selesai pembahasan kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.